Shalom Grow Community Bekasi. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu yang bersuka cita pagi hari ini, luar biasa. Sama-sama membangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, kasih salam, katakan Allah kita dahsyat. Wow, boleh sama-sama bertepuk tangan semuanya. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari sama-sama nyatakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari terus tepuk tangan bagi Yesus, Allah kita yang dahsyat. Suarakan amin. Mari biar jemaat Tuhan sama-sama katakan dari utara. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi, amin. Sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ayo semuanya tepuk tangan di atas kepala. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa, amin. Boleh sama-sama suarakan haleluya. Kami memuji, kami meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu, kita mau nyatakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Come on glow. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, kami tinggikan Engkau, amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Wow. Saya percaya di tempat ini adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Yang sepakat sama saya katakan amin. Amin. Yang sepakat katakan yes. Wow. Ini kami Bapa, sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan, buat meninggikan, buat memuliakan nama-Mu Tuhan. Wow, thank you Lord, thank you Lord. Who am I that you are mindful of me?
that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. oh, I am a friend of God. He calls me friend. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, who am I that you are mindful of me? Wow, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Katakan, it's amazing. It's amazing, Lord. It's amazing. I am a friend of God. Oh, wow. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Wow, wow. Come on, nyanyikan dari hatimu Bapak Ibu Saudara. I am a friend of God. He calls me friend. Wow, bolehkah sama-sama angkat tangan kita? Thank you Lord, thank you Lord. Jesus. God Almighty, Lord of glory, you have called me. Yuk mari lebih lagi sambil angkat tangan kita sama-sama katakan, God Almighty. Wow, wow. You have called me. Lebih lagi katakan, God Almighty. You have called me. Sekali lagi sambil tepuk tangan katakan, God Almighty. God Almighty. You have called me friend. I am a friend of God. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. I am a friend of God. He calls Come on, sahabat-sahabat Yesus, lebih lagi katakan, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me. Lebih lagi katakan, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. Oh, friend. He calls me friend.
Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan kebesaran-Mu di tengah-tengah kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bawa hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami di hadapan tahta-Mu. Sebab Engkau satu-satunya yang kekal. Engkau satu-satunya yang setia Tuhan. Satu-satunya yang layak disembah. Megah dan perkasa, Kau ajaib dan heran. Hormat dan perkasa, Pencipta segalanya. Yang duduk di tahta, memerintah selamanya. Kau besar, mulia, Kau Tuhan. Selamanya ku sembah. Yesus, Kau Rajaku. Ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu. Kekal dan setia. Jesus, hormat dan kuasa, Kau pencipta segalanya, pencipta segalanya. Yang duduk di tahta, yang duduk di tahta, Kau memerintah. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyatakan Kau besar. Jesus, mulia, Kau Tuhan. Selamanya, selamanya ku sembah. Yesus, Kau Rajaku.
Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Mari nyatakan Yesus, Engkau kudus. Sebab Kau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. We sing, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Oh, we sing praises to you, Lord. Kudus, kuduslah Tuhan. Ayo lebih lagi nyatakan, kudus, kudus, kudus. Yes, you are holy, you are holy, holy, holy. Mari sambil angkat tanganmu, nyatakan Kau besar, Kau besar, mulia Kau Tuhan. Yes Lord, selamanya kami sembah. Yesus, Kau Rajaku, ajaib terindaku. Tiada Jesus, Engkau kekal, kekal dan setia. Oh Yesus, Kau bertata, kuduslah namamu. Tiada seperti-Mu dalam jiwaku. Ayo lebih lagi nyatakan, Yesus, Yesus, Kau Rajaku. Tiada seperti-Mu, Kau kekal dan setia.
Ayo terus bawa pengagungan, sebab kesetiaannya, sebab kekekalannya gak pernah berubah. Horabaya shira kona maya shekena marana 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 bayara 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 bayara. We worship, we worship. Yes, we worship. Yes, we worship you, God Almighty. You are God who is faithful. Who is faithful. Rabaya shina mama 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 mama. Bolehkah pagi hari ini kita sama-sama angkat tangan kita. Wow, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang turun Bapak Ibu Saudara. Ora papa 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 papa. Soraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sambil angkat tanganmu lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Wow, wow, wow. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat buat hidup kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau Allah yang terus menguatkan kaki kami untuk kami tetap berjalan sampai detik ini Tuhan. Engkau Allah yang membuat perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur biar dari hidup kami terus meninggikan Engkau, kami terus memuji Engkau, kami terus menaikkan pujian bagi-Mu ya Aba. Terima kasih buat hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang mencengkram hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersatu hati ya Aba. Kami mau berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Pastor Niko beserta wakil-wakilnya. Kami mau berdoa buat Pastor Andy Cokro dan Pastor Lia. Kami mau berdoa buat Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Kami berdoa buat setiap tim pastoral yang ada. Buat Pastor Monty dan keluarga. Buat Pastor Doni dan keluarga. Buat Pastor Billy dan keluarga Tuhan. Buat Pastor Timmy dan keluarga. Buat setiap cool fasilitator. Buat setiap cool leader Tuhan. Kami percaya Kau akan pakai setiap pemimpin-pemimpin kami dengan luar biasa ya Tuhan. Terus sertai pelayanan mereka dengan tanda-tanda heran dan mukjizat ya Bapa. Terus nyatakan isi hati-Mu atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu saat ini melayani, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarkan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai, banyak jiwa-jiwa mengalami keselamatan ya Tuhan. Oh Rabasyera Bakaraya Rabayara Lala Bakaraya Lala Bayaraba. Bapak juga pagi hari ini kami berdoa buat Pastor Tim yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu ya Bapa melalui Pastor Timmy Bapa. Mari apapun yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami, yang menjadi pesan-Mu untuk setiap kami, Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Mari pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Pengurapan yang daripada Engkau Tuhan boleh turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Biarkan firman itu yang ditabur boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ya Aba. Dan kami juga berdoa buat kota kami Bekasi Tuhan. Kami berdoa buat Bekasi Utara, Timur, Selatan, Barat Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan atas kota kami ya Aba. Buat sekolah-sekolah, kantor-kantor, rumah sakit Tuhan. Kami percaya dan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dari bayi-bayi yang dalam kandungan sampai orang tua, semua generasi Tuhan lawat, semua generasi Tuhan selamatkan ya Bapa. Untuk pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, ada roh takut akan Tuhan, ada kebijaksanaan Bapa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera untuk kota kami. Kami lepaskan keamanan atas kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mengangkat tangan kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Kami
percaya Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di tanganmu Tuhan, Indonesia ada di pikiranmu Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, selamatkan mereka yang terhilang saat ini ya Tuhan. Jumpai mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke akan ada kemuliaan Tuhan, ada api revival, terjadi Pentakosta ketiga di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan. Kami berdoa Bapak, mari Kau pakai mereka Tuhan, pakai mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan untuk bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, kami percaya Indonesia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Indonesia akan mengalami Pentakosta ketika yang besar di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Grow Community Bekasi. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, senang sekali boleh kembali berjumpa menyapa Bapak Ibu di ibadah Minggu pada pagi hari ini. Dan kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di Grow Community Bekasi. Bolehkah dengan hormat bila berkenan dalam hitungan ketiga untuk mengangkat tangannya, kami mau berkenalan lebih lagi. Siap, yang baru 2, 3. Ada yang baru Bapak Ibu? Kiri, tengah, kanan? Oke, sepertinya belum ada ya. Mungkin nanti di ibadah 2, amin. Oke, kami juga mau mengapresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah datang on time pada hari ini ya. Bisa dilihat kanan kirinya yang menggunakan stiker I made it on time. Yang kanan kirinya bisa kasih selamat ya, sudah datang on time. Dan yang belum datang on time ya, kita sama-sama mau menghormati Tuhan supaya minggu depan kita bisa hadir lebih awal lagi untuk mempersiapkan hati kita biar kita lebih fokus lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang siap datang on time minggu depan katakan yes. Haleluya. Oke, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan di minggu ini. Yang pertama ada ibadah minggu depan masih diadakan 2 kali. Jam 9 pagi seperti saat ini disertai dengan Grow Children. Dan ibadah kedua jam 11 siang disertai dengan Grow Youth. Ya, dan ruangannya di sebelah sana untuk Grow Children dan Grow Youth. Kemudian untuk khotbah Pastor Niko Notoroharjo sudah dapat dilihat di YouTube Grow Community Church mulai hari ini ya, tanggal 15 Juni 2025. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Kemudian selanjutnya ada pengumuman untuk Grow Senior. Ini diadakan secara onsite. Dicatat tanggalnya karena mungkin di layar tidak ada ya Bapak Ibu. Jumat tanggal 20 Juni 2025 jam 11 siang dengan pembicara Pastor Doni Novianus di Grow Extension Pondok Indah Office Tower lantai 6. Piot 6 lantai 6. Ya, untuk informasi dan pendaftaran Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di depan di GC Info atau menghubungi nomor WA di 0877 953 kali 83 kali 9. Dan pengumuman selanjutnya ada Spektrum. Ini adalah acara Grow You dan Grow College ya, diadakan bulan depan tanggal 11 sampai 13 Juli 2025. Ini anak-anak muda yang semangat bisa melakukan pendaftaran di GC Info di depan setelah selesai ibadah atau bisa menghubungi saudari RG ya yang tadi WL di tengah sini yang penuh semangat. Haleluya. Dan terakhir, jika di antara jemaat ada yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti konseling, pemberkatan pernikahan, ibadah kedukaan, mendoakan rumah baru atau tempat usaha baru atau setiap pertanyaan dan informasi mengenai Grow Community Church dapat di email ke gbigc@gmail.com atau dapat menghubungi nomor WA di 0812 1941 7898. Demikian pengumuman di minggu ini dan kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Bapak Ibu bisa memberikan secara tunai
menggunakan amplop persembahan, dan nanti setelah selesai ibadah, setelah doa kita masukkan dalam kantong persembahan, dan juga bisa non tunai menggunakan QR code yang tersedia di sekitar Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih setiamu Tuhan begitu besar bagi setiap kami Bapa. Dan demikian pun kami juga mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan menjadi persembahan yang kudus kepadamu Bapa. Berkati kami setiap yang akan memberi maupun yang belum dapat memberi, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Roh Kudus, kami undang Engkau masuk dalam hati kami. Kami percaya Engkau ada bekerja Tuhan. Engkau Tuhan yang bisa ubahkan, pulihkan kami, bukan cuma hibur kami, tapi mengubahkan dari kedalaman hati kami. Biar apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, menjadi sarana-Mu Tuhan, karena ini adalah firman-Mu sendiri untuk memulihkan kami, mengubahkan kami. Kami mau Tuhan
belajar jadi murid-Mu yang sesungguhnya. Bicara Tuhan Yesus, bicara dan kuasai kami Roh Kudus. Tempat ini, waktu ini ada dalam tangan-Mu dan hati kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu mendengarkan dan kami mau melakukan firman-Mu. Karena kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Makasih banyak Bapak yang baik, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Kita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, thank you bro, silakan duduk. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa ya, jangan tanya kabarnya Pastor Julie sama Pastor Esther. Mereka lagi ini ya. Mereka lagi setelah, kalian tuh udah berapa tahun ya? Mau 4 ya? 4 tahun non-stop melayani Bapak Ibu Saudara. Gitu ya, dengan ya semua keluarga juga masih ya kan. Jadi kita sama-sama doakan Pastor Julius, Pastor Esther gitu ya, lagi mereka ngomong break tuh salah gak sih? Kayak kok Pastor taking a break, tapi ya saudara nangkep ya gitu. Perlu istirahat, makanya kenapa ada sabat di hari ke-7. Ya, jangan, saya berharap kita sehat gitu ya, memaknai, melihat semuanya, jangan kayak, makanya saya sangat suka dengan prinsip semua kembali ke firman Tuhan, bukan karena kayak, kan kita agama Kristen, ya kan kitab sucinya Alkitab, bukan soal itu, Ini nih hikmat Tuhan yang dengan begitu baiknya Dia kasih buat manusia yang terbatas ini. Gitu ya, jadi semua yang ada di dalam firman Tuhan ini, itu tuh membantu kita buat hidup yang lebih baik, termasuk sabat. Ya, dan sayangnya, ini kok gue belum apa-apa udah out of sermon gini. Nggak tahu, saya tergerak untuk sampaikan ini buat kita semua. Apa sih? Oh ya, sabat ya. Sayangnya banyak yang, terutama hamba-hamba Tuhan, ya kan kita kayak salah menafsirkan sabat gitu ya, dikit-dikit sabat, bukan. Sabat itu tuh rest supaya bisa menikmati Tuhan. Saudara sadar nggak? Saya nggak tahu ya kalau misalnya saudara pelayanan di kantor atau kayak di bantu orang-orang miskin, misalnya puji Tuhan. Kalaupun saudara melakukan itu, tapi kalau misalnya saudara nggak melakukan itu dan saudara nggak terlalu familiar sama dunia pelayanan, kita bisa loh melayani, tapi kita nggak dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena kecapean. Akhirnya jadi cuman kerja. Ah, itu yang bahaya. Makanya sabat itu perlu banget, rest itu perlu banget. Bukan kayak sabat gara-gara kayak berantem sama pastor sabat gitu kayak. Bukan, sabat itu rest. Istirahat dari semua kegiatan kita supaya kita justru bisa lebih dekat dari Tuhan. Dan sebaliknya banyak yang sabat malah jadi jauh dari Tuhan. Gitu, itu bukan sabat, itu lari. Gitu, sabat justru makin dekat sama Tuhan. Anyway, kita kembali ke khotbah pagi ini. Bulan ini Bapak Ibu Saudara masih ingat ya, kita Grow Community, kita masuk ke dalam seri yang baru gitu ya, meneladani Yesus. Dan ini salah satu seri yang paling panjang, kalau nggak salah 4 bulan gitu. Dan kita sengaja waktu kita meeting ini di tahun lalu, kita sempat mikir kayak, wah ini tapi panjang banget nih 4 bulan, bosen gak ya jemaat? Nah itu kita pastoral salah mikir tuh, masa belajar sama Yesus bosen? Iya gak sih, maksudnya kayak harusnya satu hal yang gak boleh kita bosenin dan satu hal yang harusnya paling panjang di khotbah di gereja itu teladan Yesus. Ya kan? Bukan kayak 5 langkah menuju sukses gitu kan. Setuju gak saudara? Ya kan, bukannya kita gak perlu sukses ya saudara ya. Bukannya kita gak perlu kayak menjaga keluarga lah, ya kan, keuangan. Wah itu sangat perlu, kalau enggak ya kan berapa banyak nih orang-orang Kristen ngakunya rohani, keuangan terbelit ya kan, kayak hubungan keluarga hancur. Itu bukannya nggak perlu, itu juga sangat perlu. Cuman pesan utama, esensi gitu ya. Esensinya bukannya menjadi seperti Kristus ya. Ya kan? Kalau ini yang mau kita pelajarin. Apa sih bedanya belajar dari Tuhan Yesus sama belajar dari yang lain?
Dan, aduh, saudara bisa nggak seneng nih dengernya. Gitu saja pas pelajarin saya sampai keselak-keselak gitu ya. Saya sampai mikir gitu. Akhirnya saya saking bergumulnya saya, jadi ini bukan saudara aja, saya kasih judul khotbah pagi ini, apa betul mau jadi murid Yesus? Gitu ya, karena kita betul mau jadi murid Yesus. Saya mau ajak saudara baca dari Yakobus Yohanes 6. Yohanes 6. Ini kita bakal lumayan run through banyak Yohanes 6. Tapi biar singkat gitu ya. Saya mau ambil perikop-perikopnya aja. Saya sarankan pagi ini saudara juga buka Alkitab saudara. Karena itu dia, kalau misalnya saudara serius gitu ya, mau dapatkan sesuatu gitu dari khotbah pagi hari ini, saya sarankan saudara juga buka Alkitab saudara sambil lihat gitu. Yohanes 6 dibuka dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6, betul? Oke. Ini mujizat saudara, ya. Memberi makan 5.000 orang, dan ini by the way saudara mungkin udah sering banget dengar, ini 5.000 orang ini baru laki-laki sebetulnya. Wow, jadi berapa banyak tuh ya, mujizat luar biasa. Tuhan Yesus membawa mujizat buat kita. Lanjut, belum selesai mujizatnya, Tuhan Yesus bukan cuma menyediakan di perikop keduanya, berarti mulai dari ayat 16 gitu ya. Perikopnya apa saudara? Yesus berjalan di atas air. Mantap Tuhan kita. Waduh, saking mantapnya. Itu apa sih? Oh, cover. Gak apa-apa gak? Aman di belakang? Aman ya? Aman, oke. Saking dahsyatnya Tuhan Yesus dan cover. Saking dahsyatnya Tuhan Yesus saudara. Cuman dua perikop kita bisa lihat betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Perikop yang pertama itu bicara soal provision, penyediaan. Ya kan, Tuhan Yesus menyediakan. Perikop yang kedua bicara soal power, soal kuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan biasanya dua hal ini yang orang cari dari Tuhan. Mau siapapun Tuhannya. Ya mau Yesus atau AI. Biasa manusia cuma cari dua ini dari Tuhan. Provision atau power. Kalau kurang dua-duanya, kita mau cari Tuhan lain. Gitu. Karena itu yang manusia cari dari seorang atau sebuah Tuhan. Hah, kok sebuah? Ya ada kan. Klub bola tuh bisa jadi Tuhan loh. Nih yang ada di dompet kita nih, ini bisa jadi Tuhan nih. Sebuah Tuhan. Nah, nggak enak ya dengarnya. Ya, tapi itulah kita manusia. Karena pengertian kita sama Tuhan yang benar aja udah kecampur-campur sama semua yang banyak dunia ini ajarin. Anyway, dari dua hal ini kita bisa lihat dan kita bisa lumayan berkaca gitu ya. Kita manusia, saya nggak bilang salah loh by the way. Karena itu kan kebutuhan kita ya. Aduh anak sakit, dokter bilang cuman bisa hidup 8 bulan, belum ada obatnya. Itu perlu apa? Mujizat. Aduh kalau nggak makan gimana kita hidup? Itu apa? Provision, penyediaan. Aduh ngontrak pindah-pindah terus, gimana caranya ya biar tenang gitu. Oh berarti perlu ekonomi yang lebih baik, itu apa? Provision. Wah Tuhan tolong aku ditindas, keluargaku ditindas dengan tidak adil oleh beberapa oknum, tolong kami Tuhan. Itu perlu apa? Power. Jadi itu bukan salah, kita perlu provision, penyediaan, kita perlu power, kuasa. Dan itu sekali lagi yang biasanya kita cari dari Tuhan, mau itu seorang atau sebuah.
Kalau misalnya kita lihat Yesus tuh berkuasa sekali, dia punya provision, kasih makan 5.000 orang, dia punya power berjalan di atas air. Makanya otomatis, nah ini manusia nih. Saudara bisa lihat perikop berikutnya setelah Yesus berjalan di atas air, perikopnya apa saudara? Orang banyak mencari Yesus, ya kan? Wah, Tuhan nih pokoknya kalau bisa kasih gua makan, ama bisa bikin mujizat, gue ikut. Rame langsung, ya kan? Dan berapa banyak manusia-manusia bikin-bikin gereja-gereja sekte gitu, saudara familiar ya? Gereja sekte tuh kalau misalnya saudara baca berita, gereja sekte tuh bukan cuma yang beberapa orang tinggal di hutan. Ada loh gereja sekte ribuan orang bikin gedung saudara, padahal sekte. Dia si pendetanya tuh di sini nggak ada ya. Tapi di luar negeri Amerika Selatan tuh ada beberapa gitu ya. Jadi kayak pendetanya tuh kayak bilang dialah Tuhan gitu. Diikutin sama orang, saya juga bingung sih. Tapi gitu karena manusia nyari yang punya kuasa sama nyari yang bisa kasih dia makan. Makanya ini sangat manusia nih. Perikop berikutnya orang banyak mencari Yesus. Tapi di sini titik Yesus mulai berbeda. Kalau orang lain, manusia lain, Tuhan lain gitu ya. Yang tidak kudus. Waktu dapat banyak pengikut. Punya kecenderungan buat entertain pengikutnya. Wah aku udah banyak nih. Jangan sampai kehilangan penggemar nih. Jangan sampai kehilangan pasukan nih. Jangan sampai kehilangan banyak orang nih. Oke. Apa yang bikin mereka seneng ya? Apa yang bikin mereka mau datang terus ya? Apa yang bikin mereka mau kasih persembahan gede-gede ya? Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan. Padahal orang banyak datang mengikut dia. Saudara perhatikan. Setelah orang banyak datang sama Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus itu titik dia kasih salah satu pewahyuan tentang identitasnya. Yang paling besar, yang paling ajaib, roti hidup. Yang masih kita peringati sampai sekarang. Dan itu dia ngomong itu bukan waktu apa-apa. Kalau misalnya saudara lihat urutannya, itu persis setelah orang banyak datang sama dia. Sekali lagi saya perlu ingatkan, saya ulang 2 kali supaya kita mengerti kontrasnya saudara ya. Kalau manusia, kalau ada Allah ilah-ilah yang gak punya integritas, dia akan entertain pengikutnya supaya pengikutnya tetap banyak. Kenapa saya bilang gini? Karena ini titik kontrasnya Tuhan Yesus. Di titik ini dia mulai ajarin soal roti hidup panjang saudara. Roti hidup itu dari ayat 25 sampai 59. Berapa ayat tuh? Ini bukan ayat yang paling panjang, ada lagi pasal yang paling panjang, perikop yang paling panjang, tapi ini salah satu yang sangat panjang di Alkitab. Tuhan Yesus langsung khotbah soal roti hidup. Intinya ayat 35, ya kan kita gak mungkin baca semuanya. Ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Ini harusnya kabar baik ya saudara ya. Jadi murid Yesus tuh nggak lapar lagi, nggak haus lagi. Dan kita semua tahu, saya nggak perlu jelasin lagi. Ini bukan cuma lapar perut ya, gitu lapar rohani ya kan. Aduh, aku tuh selalu kok ngerasa kayak aku tuh selalu perlu dapat approval deh dari orang. Aku tuh selalu iyain kata-kata orang padahal aku nggak bisa. Itu lapar rohani tuh. Kayak ada yang harus dipuaskan, makanya kenapa dia selalu kayak cari approval dari orang gitu kan. Kayak makanya ganti-ganti pasangan terus gitu karena kosong sekali gitu di sini, lapar sekali jiwanya. Dan Tuhan Yesus tawarkan, aku roti hidup, kamu makan aku, kamu gak lapar lagi, kamu gak haus lagi. Tapi menarik saudara, kita ya zaman sekarang kita aminin, tapi lucu banget. Ini, kita coba lihat ayat 41-nya ya. Kita berpikir, wah puji Tuhan dong kita punya Tuhan yang kayak begini ya. Yang bikin kita gak lapar lagi, gak haus lagi.
jasmani tentu, berapa banyak saudara nggak usah angkat tangan yang betulan diberkati secara ekonomi, nggak usah harus kaya raya, tapi maksudnya kayak Tuhan tolong aku bulan depan butuh banget nih kerjaan dapat, karena saudara berdoa ya kan, Tuhan sediakan juga kok gitu ya. Jadi ini bukan khotbah, bukan ajaran anti berkat, karena salah juga tuh, ya kan orang Tuhan Yesus Bapa yang baik kok, dia mau memberkati kita, tapi nggak sampai situ ya. Nah, ayat 41-nya yang mengherankan saya kalau kita baca. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ayat 51. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 52, sama lagi reaksi mereka. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Nggak membantu nih Tuhan Yesus nih. Ini Tuhan Yesus nih perlu pelajaran bisnis nih. Udah banyak kok penggemarnya. Ya kan banyak yang ngikutin dia malah serem khotbahnya. Berapa banyak kita yang kabur kalau khotbahnya serem di gereja. Kok gini sih Yesus khotbahnya malah serem. Makan daging aku lah, minum darah aku lah. Aduh kurang... Ini emang gak sekolah bisnis kayak gini nih Yesus nih. Jadi kan opportunity opportunity. Kenapa Tuhan malah kayak kasih khotbah-khotbah yang serem gitu, analogi-analogi yang bahkan manusia gak ngerti gitu loh. Tapi kan kita udah ngerti ya, berapa banyak yang sudah tahu ini adalah kebenaran. Ya, waktu kita perjamuan kudus, saudara perjamuan kudus itu bukan jimat ya saudara ya. Perjamuan itu makanya ingatlah akan aku, kita ingat. Ada Yesus yang udah korbankan dirinya di kayu salib supaya kita bisa hidup. Karena kita harusnya mati dengan natur pemberontakan kita. Oke, gitu kan? Saudara bayangin, itu kebenaran. Tapi orang-orang gak suka. Orang-orang gak suka. Orang-orang gak mau sama didikan, orang-orang gak mau denger itu. Orang-orang gak mau sama kebenaran. Kita gak mau sama kebenaran. Kita gak mau sama didikan. Padahal itu dia makanya saya bersyukur banget kita Grow Community lagi encourage semua kita, pemimpin, pengerja, jemaat untuk mulai baca Alkitab. Penuh 1 tahun. Kenapa? Itu bukan kayak kalau baca Alkitab full dicentang jadi kayak 5 poin untuk selangkah lebih dekat ke surga gitu, bukan ya saudara ya. Atau kayak kalau nggak baca poinnya dikurangin 15 gitu. Enggak, bukan. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang benar. Karena apa? Ini kan contoh yang paling simpel. Kita termasuk saya nggak ngomong saudara. Saya dulu, kalau saudara kenal saya ngomel kalau khotbahnya nggak bagus, kalau khotbahnya nggak entertaining. Saya ngomel kan, dulu saya jemaat kan, sama kayak saudara. Saya ngomel-ngomel tuh. Ini pendeta, bosen. Gue mendingan nonton YouTube. Gitu-gitu saya. Kenapa? Karena saya nggak lengkap baca Alkitabnya. Saya cuma tahu yang berkat-berkat aja tuh. Yang mujizat-mujizat aja tuh. Saya nggak pernah tahu tuh didikan. Saya nggak pernah tahu nih. Ada Yohanes 6. Karena saya selalu taunya cuman segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ayat-ayat begitulah semuanya yang lainnya. Saya nggak pernah tahu. Ada didikan ternyata mengikut Yesus. Diajar ternyata mengikut Yesus. Dan ini bisa terjadi sama saudara, bisa terjadi sama saya, yang saya harap enggak. Waktu orang-orang denger itu, waktu orang-orang tahu, kok enggak entertaining sih Yesus? Kok malah gini sih dia khotbahnya? Kok malah ngajarin kayak begini sih? Saya mau ajak saudara baca
Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Berapa banyak dari kita, sekali lagi saya juga dulu kayak gitu, berapa banyak dari kita yang gitu. Kalau misalnya kayak, ini bukan soal khotbah aja ya saudara ya. Jadi ini bukan soal kayak khotbah aja. Ini kalau saudara baca firman, saudara lagi dikasih tahu, ditegor. Enggak usah sama orang, sama kehidupan. Saudara pernah ditegor sama kehidupan? Investasi bodong, nah itu tuh ditegur kehidupan tuh. Kita marah. Wah terlalu keras hidup. Wah jadi murid Yesus susah. Wah. Nah tuh ditegur kehidupan. Anak sakit gak sembuh. Suami tiba-tiba meninggal. Kerja baik-baik tiba-tiba dipecat. Nah terlalu keras. Terlalu keras Tuhan ini nih. Aku kayaknya harus ganti Tuhan. Karena Tuhan yang ini terlalu keras buat aku. Lihat ayat 66-nya. Ketok apapun yang bisa diketok di samping saudara. Mudah-mudahan gak kejadian di gua gitu ya. Ayat 66. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, kita jangan kepedean. Kita pikir karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini terus Tuhan ngemis-ngemis. Aduh please jangan tinggalin aku, oh my God, aduh aku kehilangan pengikutku, please jangan pergi. Aku akan berkati kamu berlimpah-limpah, please jangan pergi, jangan pindah agama, jangan murtad, please, jangan tinggalkan aku sendirian. Kita bisa tinggalin Yesus saudara. Atau sebaliknya, kita berpikir, oh aku kan udah Kristen, ini ada KKJ aku. Aku rajin setiap hari Minggu ke gereja, aku kasih per 20-an. Aku gak mungkin gak jadi murid Yesus. Tapi berapa banyak yang kasih per 40-an sekalipun, ya kan masih suka tusuk orang dari belakang. Hatinya di mana tuh? Oh aku gak mungkin gak mengikuti, aku ini murid Yesus gitu. Waduh tapi isi story-nya, Instagram story-nya. Kalau gak ngatain orang, sombong. Ya kan kita sendiri tahu itu bukan murid. Saudara tangkap ya, arah khotbah pagi hari ini ya. Aduh, kita ya manusia ya. Kita bisa ternyata mundur dari Yesus. Kita bisa mundur jadi murid Yesus karena ekspektasi. Kita berharap Yesus kasih kelegaan, keringanan, tapi ternyata yang Yesus kasih adalah kebenaran. Dan seringkali kebenaran itu menyakitkan. Tapi saudara pilih mana? Minum racun yang enak atau minum obat yang gak enak? Kita polling ya, angkat tangan. Yang lebih pilih minum racun yang enak? Enak loh. Masa gak ada yang mau? Enak loh. You get my point. Dan kita ngomel sama Tuhan yang memproses hidup kita. Padahal kita tahu persis dari kedalaman hati kita sangat-sangat perlu dibentuk. Masih suka tusuk orang dari belakang, masih suka nyolong duit, masih suka... Kalau boleh istri 8, sayangnya agama gue gak bolehin gitu kan. Ayo. Ya kan ini nih hati kita ini nih. Dibentuk, diproses sama Tuhan, kok gue gak kaya-kaya, lalu kaya nanti main cewek. Lo belum kaya udah kelihatan gitu kan, saudara, nangkep ya saudara ya.
Aku kok nggak jadi leader sih? Lah lu masih bawa aja, lu tunjuk nyuruh orang, gimana lu jadi bos? Gitu kan saudara? Terus kita marah sama proses Tuhan. Kita nggak mau jadi murid Yesus. Kita cuma mau dua yang tadi tuh, provision sama power. Tanpa kita tahu kita bisa banget. Makanya saya buka sama itu. Saudara mau provision mau power. Aduh, ini saya agak, kalau Pastor Dani bilang gini, aduh saya harus hati-hati ngomongnya gitu kan. Tapi benar kali ini saya juga harus hati-hati ngomongnya. Cuman for what it's worth. Saudara mau provision, saudara mau power, Gunung Kawi. Tapi saudara tetap bohongin orang, saudara tetap sakitin orang. Dan itu circle-nya balik menyakiti saudara sendiri. Ada gak sih di antara kita yang abis nyakitin orang kita kayak yes aku menyakiti orang. Enggak. Kita juga sakit sebetulnya. Cuman kita selalu bungkus sama ini perlu supaya dia tahu pelajaran. Sebenarnya kita juga sakit. Kalau sudah mau jujur, nggak enak nyakitin orang, betul? Nyesel nyakitin orang, amin. Amin. Cuman kita tetap kekeh karena pastor nggak tahu dia udah sakitin keluarga saya gimana. Biar tahu rasa dia, tapi sebenarnya sakit saudara dalamnya. Itu loh, itu yang mau dibenerin sama Tuhan Yesus. Itu bedanya jadi murid Yesus sama murid yang lain. Jadi murid yang lain mungkin bisa kasih saudara provision sama power. Tapi jadi murid Yesus itu mentransformasi hatimu. Jadi orang benar saudara. Jadi orang yang bercahaya banget. Jadi orang yang di look up bukan karena uangmu, tapi karena cara hidupmu, karena integritasmu. Itu yang mau Tuhan ubah. Kalau kita mau jadi murid Yesus, pesannya pagi hari ini, mulai biasakan diri kita sama hal-hal yang keras dari Tuhan. Ya, sekali lagi bukan khotbah juga bisa keras. Jadi by the way, besok-besok kalau ada pendeta yang agak keras gitu ya, jangan saudara yang ngomel dulu ya. Gitu. Saudara mungkin boleh komplain sama deliverynya, tapi jangan komplain sama esensinya. Kalau emang ada beberapa pendeta yang deliverynya mungkin kayak terlalu ofensif atau apa, tapi kalau memang itu kebenaran, nangkep ya saudara ya, gitu paling enggak terima kebenarannya, deliverynya ya udahlah ya, gitu. Tapi bukan cuma khotbah sekali lagi, saudara baca Alkitab, aduh kok gue ditegur kayak gini gak enak banget, diajar oleh hidup, ya kan, kegagalan, kekecewaan, kehilangan. Ya, biasakan diri kita, kalau kita betul-betul mau jadi murid Yesus, biasakan diri kita sama proses-proses yang kayak gitu. Saudara mau? Saya kembali ke judul khotbah saya. Benar masih mau jadi murid Yesus? Amin. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang luar biasa, bukan cuma kasih kami provision, bukan cuma menyediakan, bukan cuma punya kuasa yang luar biasa, tapi Engkau juga Tuhan yang kudus, enggak ada cacat, hidupmu cemerlang dan Tuhan ingin hati kami juga cemerlang. Semua kejahatan hati kami yang bahkan orang-orang terdekat kami enggak tahu, yang sebenarnya itu bisa balik menyakiti kami juga, makan kami dari dalam. Tuhan pengen sembuhkan itu, Tuhan pengen pulihkan itu. Kami mengucap syukur Engkau bukan cuma Tuhan yang duduk di tahta, tapi Tuhan juga adalah roti hidup. Tuhan mengorbankan dirimu buat kami. Dan biar roti hidup ini juga boleh mengingatkan kami waktu Engkau remuk, siapalah kami yang menolak keremukan. Siapalah kami yang menolak untuk diremukkan. Biar Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus kasih hati yang lembut buat kami semua pagi hari ini. Kami gak lagi mengeraskan hati kami. Kami mau melembutkan hati kami menerima proses yang Tuhan kasih. Menerima teguran, menerima ajaran. Karena kami tahu itu mendatangkan kebaikan buat kami. Makasih banyak Tuhan Yesus, bekerja Roh Kudus. Bekerja Roh Kudus. Menteraikan firman kebenaran-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terus berkati saudara. Wow. Thank you Pastor. Simple truth yet powerful. Thank you. Ya, kebenaran yang sederhana, tetapi saya yakin pagi hari ini kita semua tertemplak, tertegur gitu ya. Apa benar masih mau jadi murid Yesus?
Oke, sekali lagi thank you Pastor Timmy buat pelayanannya. Dan pagi hari ini Bapak Saudara, setiap minggu ketiga seperti biasanya, kita akan memberikan persembahan diakonia. Persembahan diakonia ini ditujukan untuk pelayanan, penata layanan jemaat di tempat ini. Kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Satu lagi kesempatan Tuhan berikan buat kami untuk memberikan Tuhan sebagian dari apa yang menjadi milik kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang kuduskan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau pakai untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Untuk memberkati jemaat juga Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan biar Kau kuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Siap yang memberi, katakan amin. Yesus, Kau Rajaku, ajaiblah karyamu, tiada sepertimu, kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta, kuduslah namamu, tiada sepertimu. Senang jiwaku selalu memujimu, Yesus. Saya undang kita semua bagian dari Kau hadapan Tuhan. Rajaku, ajaiblah karyamu, tiada sepertimu, kekal dan setia. Yesus, Kau bertahta, kuduslah namamu, tiada sepertimu. Senang jiwaku selalu memujimu. Pagi hari ini juga kita akan berdoa buat praying for. Saya berharap Bapak Ibu Saudara benar-benar mendoakan hal ini. Karena apa Bapak Saudara? Karena bisa aja ini adalah rekan atau kawan Bapak Saudara yang duduk di sebelah Bapak Saudara yang mengajukan ini. Yuk kita sama-sama sepakat pada pagi hari ini kita berdoa. Bapak, kami berdoa Tuhan pagi hari buat pemulihan Bapak pasca operasi ginjal pulih seutuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan kista di dalam tubuh hilang dan memberkati setiap pengobatan yang dijalankan. Kami berdoa biaya-biaya renovasi rumah dicukupkan. Kami berdoa promosi dari kantor dilancarkan. Berdoa pemulihan anak yang mengalami kecelakaan saat ke kantor dan semua surat-surat yang hilang cepat terurus di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa anak rencana minggu depan kembali ke Semarang untuk selesaikan skripsi dan kuliahnya pasca operasi. Kami berdoa lahiran teman bulan depan berjalan dengan lancar. Bayi ibu sehat di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa setiap bisnis yang sedang dijalankan diberkati. Berdoa disembuhkan dari sakit cacar air. Berdoa kedua syaraf mata ganti yang baru dan disembuhkan. Kami berdoa sidang tahap ke-1 adik berjalan lancar. Kami berdoa target pekerjaan bisa tercapai di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kesehatan anak teman semakin membaik dan bisa sembuh dari bunyi ketika bernafas. Kami berdoa bisa jualan properti kembali di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa pekerjaan diperpanjang dan tidak kena layoff. Amin. Kami berdoa Tuhan dicukupkan untuk membayar cicilan. Kami berdoa dicukupkan untuk menikah di Februari tahun depan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa pemulihan mata tante pasca operasi Tuhan. Kami berdoa agar kakak sepupu diberi kelancaran dalam melakukan program hamil dan dapat diberi keturunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami semua Bapa. Dan inilah Tuhan apa yang kami sudah terima. Kami bersyukur operasi batu ginjal Bapak temanku berjalan baik dan lancar. Kami bersyukur Tuhan akhirnya punya rumah pribadi, tidak tinggal dengan orang tua atau mertua. Puji Tuhan dapat komisi dari pekerjaan. Puji Tuhan suami pulang dari luar kota ke rumah dengan selamat dan tidak kekurangan apapun. Puji Tuhan keponakan dilindungi Tuhan dari copet dan preman.
Bersyukur orang tua sembuh dari sakit. Bersyukur keponakan sudah mendapat tempat magang. Yes, bersyukur biaya kuliah tercukupi. Haleluya. Dan saudara, pagi hari ini ibadah telah usai. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang sudah kita berikan, pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan, persembahan kita. Dan tiba sekarang saatnya kita akan menerima doa berkat dari Pastor Tim. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita terima pengutusan dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Grow Community Bekasi, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, penyertaan sempurna dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, beserta persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus, Allah penghibur dan penolong itu menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini, bahkan sampai saat Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday Grow Community Bekasi. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.